Radio 107,5 nyalain hati lo. Cahaya suara cerita muda. Radio Sensei FM. Cahaya suara cerita muda kita semua. 107,5 FM Radian Radio Cahaya Suara Cerita Muda. Hai halo Sobat Muda, balik lagi bareng aku nih Intan Maharani yang tentunya bakal nemenin kamu selama beberapa menit ke depan di segmen cerita dari kelas. Ayo, siapa nih di sini yang udah kangen banget sama cerita-cerita dari aku? Tapi sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih. Gimana kabarnya Sobat Muda hari ini? Wah, ngomong-ngomong gak kerasa ya, udah seminggu aja nih kita puasa. Cepet banget waktu berlalu. Gimana nih? Masih semangat dong ya puasanya? Seperti biasa Sobat Muda, kali ini aku bakal cerita ataupun mereview tentang kelas produksi siaran radio minggu kemarin nih. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih ya, aku mau kasih pantun dulu nih buat Sobat Muda semuanya, biar semangat dalam menjalani hari. Jangan lupa kalau aku pantun bilang apa? Cakep ya. Jalan-jalan ke pasar Rau, beli kurma sama ketan, dengerin radio bareng aku, bikin puasamu makin menyenangkan. Nah, gimana sobat? Pantun aku barusan cakep kan ya? Tapi ngomong-ngomong tentang cakep nih ya, perkuliahan kita minggu kemarin juga gak kalah cakep dan serunya nih teman-teman. Kita belajar banyak hal tentunya tentang penyiaran dan radio nih. Tapi sebelum dosen kita yang kece ini ngebahas materi inti, Pak Adi juga nyenggol kita nih atau ngingetin kita dulu nih buat ngerti arti dari jurusan kita sendiri, yaitu jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi sebenarnya arti dari jurusan kita itu apa sih? Masa udah kuliah di KPI tapi nggak tahu artinya? Kebangetan dong ya teman-teman. Jadi gini ya, arti dari komunikasi dan penyiaran Islam terdiri dari 3 suku kata nih Sobat Muda. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi itu adalah proses pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan, baik secara verbal maupun non-verbal dan bersifat dua arah supaya tercipta kesamaan makna nih teman-teman. Kalau penyiaran itu adalah kegiatan memancarluaskan pesan berupa gambar maupun suara melalui frekuensi elektromagnetik yang dapat diterima secara serentak. Nah, sedangkan kata Islam itu Sobat Muda adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Jadi mahasiswa KP itu bukan cuma belajar ngomong aja ya, tapi juga kita belajar nyebarin nilai-nilai kebaikan lewat siaran. Wah, keren banget kan ya anak-anak KPI ini. Insya Allah dunia dapat, akhirat pun dapat, Masya Allah. Nah, terus kita juga kemarin belajar tentang sejarahnya radio nih Sobat Muda. Sobat Muda mau tahu gak? Ternyata ya, radio itu gak punya penemu tunggal loh. Karena radio adalah hasil inovasi dari banyak ilmuwan-ilmuwan keren yang terus menyempurnakan penemuan sebelumnya. Jadi Sobat Muda, sejarah radio itu diawali dengan penemuan di bidang fisika pada abad ke-19 Masehi. Tokoh-tokohnya tuh ada banyak. Ada yang pertama itu ada Michael Faraday. Nah, beliau ini dikenal sebagai penemu teori induksi elektromagnetik. Lalu juga ada James Clerk Maxwell yang menemukan teori gelombang elektromagnetik pengantar sinyal radio yang merambat pada kecepatan cahaya. Kemudian disempurnakan lagi oleh Heinrich Hertz yang berhasil membuktikan teori Maxwell itu nyata dan menciptakan gelombang radio pertama serta berhasil memancarkannya nih. Terus ada juga Guglielmo Marconi
Sukabumi nih. Nah, beliau ini dikenal sebagai penemu metode transmisi suara tanpa kabel. Ia juga diakui sebagai penemu pesawat radio. Lalu ada Nikola Tesla yang ngembangin transmisi tanpa kabel tersebut nih teman-teman. Ada juga David Sarnoff yang menyandang gelar Bapak Radio Siaran. Ia juga mempunyai julukan si penghayal sejati dan sebagai penyusun konsep radio musik box. Makanya kenapa radio itu identik sama musik. Terus ada juga Lady Forest nih. Beliau ini adalah penemu tabung hampa udara dan juga orang pertama yang menyiarkan berita lewat radio. Jadi kalau teman-teman mau tahu, ternyata yang pertama kali menyiarkan berita lewat radio itu adalah Lady Forest nih. Dan terakhir nih ada Edwin Howard Armstrong nih yang mengembangkan tabung udara tadi jadi radio FM yang kita pakai sekarang nih. Nah, makanya berkat mereka suara-suara indah dan musik kece bisa sampai ke telinga kamu hari ini sobat muda. Ngomong-ngomong tentang radio ya sobat, ternyata radio itu mempunyai karakteristik yang unik banget loh. Di antaranya itu radio itu bersifat auditori, yaitu cuma suara aja gak ada gambarnya. Tapi nih ya, dia itu bisa bikin imajinasi pendengarnya terbang jauh. Kayak contohnya kayak kamu dengar suara aku gini, kan kamu bisa bayangin, wah suaranya bagus ya, kayaknya orangnya cantik nih ya kan gitu. Nah itu adalah salah satu dari karakteristik radio nih. Kemudian juga ada auditif, yaitu hanya mengandalkan pendengaran. Selanjutnya karakteristik radio itu identik dengan musik nih sobat. Udah pasti dong ya, karena kalau radio tanpa musik tuh ibarat teh sama gula gak sih? Hambar, jadi gak bisa dipisahin. Terus juga nih mengandung gangguan ataupun noise. Selanjutnya itu ada faktor personal nih. Nah faktor personal ini maksudnya adalah penyiar harus terasa dekat dengan pendengar, kayak teman ngobrol gitu tuh. Terus selanjutnya ada audiens selektif nih, yaitu pendengar bebas memilih siaran manapun sesuai selera mereka. Dan yang terakhir yaitu lack of picture, jadi cuma suara tidak ada gambar. Makanya jadi penyiar itu harus pintar untuk memvisualkan lewat rangkaian katanya nih. Terus kita juga belajar tentang keunggulan radio. Jadi keunggulan radio itu apa aja sih? Tentunya banyak banget ya sobat muda. Di antaranya itu radio itu cepat, langsung, akrab, terus juga personal, sederhana juga, murah dan juga fleksibel tentunya. Bisa didengarin kapanpun dan dimanapun. Tapi tentu aja nih radio juga punya kelemahan, karena setiap kelebihan pasti ada kekurangan ya sobat. Nah kelemahan radio tuh apa aja sih? Kayak contohnya siarannya selintas alias cepat berlalu, kemudian mengandung batasan waktu, sifatnya juga linear nih, ngikut alur waktu, kadang ada gangguan teknis gitu kan, dan jangkauannya lokal. Tapi walaupun ada kekurangan, radio tetap punya magicnya sendiri. Nah terus kita juga belajar tentang perangkat siaran nih. Asal sobat muda tahu ya, ternyata di balik suara penyiar yang halus dan juga musik-musik yang enak, ada banyak alat penting loh di dalamnya. Di antaranya apa aja sih? Di antaranya itu ada pemancar atau transmitter, studio siaran, studio produksi, mikrofon, studio monitor, musik, kabel audio, power amplifier, dan masih banyak lagi. Bayangin aja nih kalau salah satu alat tersebut rusak ataupun gak ada, maka suara penyiar gak bakal nyampe nih ke kalian semua sobat. Terus juga kita belajar tentang elemen programming nih. Nah jadi elemen programming ini penting banget buat penyusunan program radio. Biasanya seorang program director nih akan memperhatikan dari aspek musik, terus juga dari berita atau informasi, terus gaya siarannya seperti apa,
traffic report, terus juga promo dan komersial, kontes dan jingle, dan juga yang terakhir itu ada station ID. Jadi tiap program itu punya ciri khasnya masing-masing biar para pendengar ini gampang ngenalin radionya sobat muda. Nah sekarang kita beralih ke pembahasan format radio nih. Format ini kayak diibaratkan tuh jiwa ya dari stasiun radio yang nentuin arah, gaya, dan siapa pendengarnya. Prosesnya gimana sih sobat muda? Nah prosesnya itu dimulai dari visi dan misi, lalu riset audiensnya, siapa pendengarnya, kebutuhannya apa, sampai perilaku sosiologis dan psikologisnya nih. Format juga bisa ditentukan dari usia, profesi, ataupun gaya hidup. Makanya nih muncul format seperti radio remaja, radio dewasa, profesional, petani, sampai mahasiswa. Kemudian nih sobat muda, berdasarkan kelompok pendengarnya, klasifikasi radio itu meliputi yang pertama, talk program and news. Nah, talk program and news ini yaitu radio yang isinya itu banyak ngobrol dan berita kayak podcast atau info terkini. Terus yang kedua ada musik, entertainment, sport, and news. Nah kalau yang ini tuh campuran sobat. Ada musiknya, ada hiburannya, ada juga berita olahraganya. Pokoknya lengkap banget deh kayak paket kombonya radio gitu. Yang ketiga juga ada ethnics nih. Nah ini tuh keren banget loh sobat muda. Biasanya sih etnik ini nyiarin musik dan budaya daerah ya. Kayak contohnya musik tradisional, cerita rakyat, dan juga menggunakan bahasa lokal. Kemudian ada juga contemporary. Nah, contemporary ini radio dengan musik-musik zaman sekarang atau musik-musik yang modern ya. Terus juga ada popular music, yaitu fokusnya ke lagu-lagu hits nih atau ke lagu-lagu yang terkenal dan juga lagi viral zaman sekarang nih. Terakhir itu ada good music radio. Good music radio ini isinya lagu-lagu pilihan yang enak banget didengerin sobat. Tapi lagunya gak harus viral, yang penting kualitasnya itu top markotop. Nah itu yang disebut dengan good music radio. Tadi kan berdasarkan kelompok pendengarnya ya sobat. Sekarang kita membahas berdasarkan format musiknya nih. Ini nih kayak gaya dan arah musik yang diputar di radionya. Jadi sobat muda, format musik radio itu ternyata ditentukan oleh 4 hal nih. Yang pertama itu dari jenis musiknya, terus era musik, aktivitas musik, dan kerumitan lagunya. Nah dari situ baru muncul berbagai format radio yang berbeda-beda gayanya. Ada apa aja sih? Di antaranya itu ada contemporary hit radio yang nyetel lagu-lagu hits terbaru. Terus juga ada adult contemporary nih sobat. Nah ini cocok banget buat pendengar dewasa yang suka lagu pop ataupun rock nih. Atau buat kamu yang suka ngedance, ada juga nih format dance radio yang muterin lagu-lagu buat joget. Bahkan dulu tuh dikenal sebagai musik disco. Terus buat yang suka musik nostalgia, ada oldies atau golden hits nih yang muterin lagu-lagu tahun 50-an sampai 70-an. Gak cuma itu sobat muda, masih ada juga nih urban radio buat pecinta R&B, hip hop, dan soul, serta world music yang muterin lagu dari berbagai daerah dan budaya di dunia. Wah sobat muda, ternyata format radio itu luas banget ya, tergantung selera dan juga gaya pendengarnya. Oke deh sobat muda, wah gak kerasa ya udah berapa menit nih aku nemenin kalian di udara. Ternyata banyak banget ya pelajaran-pelajaran penting di kelas produksi siaran radio minggu lalu. Tapi berhubung waktu siaran kita udah habis, aku Intan Maharani pamit undur diri dari udara. Jangan lupa tetap stay tune dan tungguin cerita-cerita seru dari aku tentunya di Radian Radio 107,5 FM, Cahaya Suara Cerita Muda. Salam hangat dari aku, bye-bye.